Terima kasih rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan semua dan terima kasih juga atas kesabaran menunggu kami melaksanakan rapat dari jam 9 sampai dengan jam 12.30 tadi. Dan rapat kali ini diselenggarakan merupakan rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait dengan langkah-langkah koordinasi yang kita lakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dari berbagai peristiwa yang terjadi, aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan sebagainya yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah penanganan terhadap kegiatan masyarakat tersebut telah dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Rapat hari ini dihadiri oleh banyak sekali kementerian, hadir juga tadi Menteri PPA, Menteri Pelindungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga wakil-wakil kementerian, beberapa wamen juga hadir juga Wakapolri, hadir juga Irjen TNI, hadir juga Wakabin, hadir juga beberapa lembaga, dan di samping itu juga hadir juga beberapa komisi nasional, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komisi Nasional Perempuan, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami ingin mendengar semua laporan dan juga pandangan dari mereka semua dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Pada intinya adalah bahwa pemerintah memberikan satu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat kita untuk melakukan berbagai perbaikan yang selama ini dirasakan satu yang kurang dan didesakkan untuk dilakukan satu pembenahan dan perbaikan, walaupun tentu tidak semua itu ditujukan kepada pemerintah karena sebagian juga ditujukan kepada DPR, dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons yang positif pula terhadap apa yang menjadi tuntutan dari rakyat kita itu. Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan, oleh karena memerlukan waktu, antara lain misalnya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menunggu pemilihan umum tahun 2029 dan seterusnya. Tapi hal-hal yang memang segera dapat ditindaklanjuti, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah, sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respon apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan, dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Dan kita ketahui bahwa sudah berlangsung sidang etik terhadap 7 orang anggota BRIMOB, dan telah menyampaikan satu kesimpulan bahwa terhadap 2 orang yang sudah disidangkan itu, mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak profesional dan telah diambil juga satu putusan etik terhadap ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas tersebut. Dan terhadap 2 orang yang sudah diberikan putusan etik itu, selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana. Jadi kalau kemarin saya mengatakan tidak tertutup kemungkinan
akan diambil langkah pidana. Hari ini dari laporan dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan. Kemudian terhadap korban-korban yang terjadi selama aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu, pemerintah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas semua itu, terhadap mereka yang luka-luka, ya, terhadap mereka yang menderita sakit akibat berbagai kejadian. Ya, pemerintah mempunyai komitmen ya untuk menanggung pembiayaan mereka yang dirawat di rumah sakit, ya, yang dilakukan baik oleh kepolisian. Mereka yang dirawat di rumah sakit Polri dibebaskan dari biaya perawatan, begitu juga terhadap mereka yang menjadi korban di daerah-daerah, semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga mereka yang menjadi korban itu. Terhadap mereka yang meninggal akibat berbagai ekses dari unjuk rasa kemarin itu, tadi kami juga sudah mendapatkan laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa ada langkah-langkah yang sedang di follow up ya untuk menentukan santunan atau juga pemberian perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban ini. Bukan saja mereka yang meninggal, tapi juga terhadap keluarganya, anak-anaknya yang harus juga menjadi beban bagi negara untuk dilindungi, diberikan beasiswa pendidikan dan lain-lain ke masa depan. Dan itu kami akan menunggu juga laporan lebih konkret dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan selanjutnya pemerintah akan mengkoordinasikan apakah itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan instansi yang lain. Itu hal-hal yang ingin saya kemukakan. Di samping itu juga kami sudah mendapat kepastian tentang mereka yang ditahan, dan nanti Pak Wakapolri akan menjelaskan lebih detail. Tapi sementara ini sebagian besar dari jumlah lebih daripada 5.000 ya Pak ya, itu sudah ada 4.800-an sekian yang dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Tapi di antara semua mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum yang kemungkinan akan diteruskan ke pengadilan. Begitu juga mereka yang ditahan di Jakarta itu juga akan diambil langkah-langkah hukum yang sudah cukup bukti-buktinya, dan tinggal menunggu waktu kapan kasus-kasus itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami sebagai Kementerian Koordinator yang menangani di bidang hukum dan HAM juga akan memastikan bahwa hak-hak dari mereka yang dilanjutkan perkaranya itu akan dijamin dan dilindungi, ya, dan juga kami akan pastikan apakah mereka didampingi oleh advokat, oleh penasihat hukum atau tidak. Kalau tidak, maka negara berkewajiban untuk menyediakan pendampingan gratis kepada mereka. Begitu juga selama mereka ditahan, apakah hak-hak mereka, HAM mereka dipenuhi atau tidak. Apakah mereka cukup diberikan cukup makan 3 kali sehari, apakah mereka itu orang tahanan yang manusiawi dan sebagainya. Itu kami harus memastikan hal itu. Jadi seluruh hak-hak mereka itu akan dilindungi, dijamin, dan proses hukum itu kami jamin akan berjalan fair. Nah, tadi juga sudah diputuskan dalam rapat bahwa keterbukaan dalam transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka yang ditahan ini tidak hanya terhadap kasus Pedro ya, jadi saja yang sudah terbuka dan masyarakat sudah menyaksikan bahwa sangat transparan. Komnas juga dilibatkan, tapi rapat ini telah memutuskan terhadap semua mereka yang ditahan dan kemudian dilakukan penyidikan itu akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat akan melihat, menilai bahwa
aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu bertindak profesional, kemudian bertindak sesuai dengan koridor hukum dan menjamin pelindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia pada mereka. Kami tidak ingin terjadi kezaliman kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita sendiri, tapi kalau rakyat itu diduga melakukan suatu tindak pidana, negara berhak mengambil langkah hukum terhadap mereka. Itu bukan kezaliman, tapi menegakkan hukum, tapi hak-hak mereka, ya, hak-hak asasi mereka itu, kemudian juga prosedur hukum yang harus dilakukan, itu betul-betul dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan penjelasan barangkali dari Pak Menko dulu. Silakan Pak, ini silakan. Saya kira ini yang lebih penting Pak Wakapolri. Bagaimana? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditujukan kepada Pak Wakapolri maupun saya. Baik. Urusan begini. Bentar dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayubi Pak dari Bisnis Indonesia Pak. Pertama Pak, yang jadi penasaran publik itu kan ini sebenarnya bukan case-nya itu bukan Brimob yang nabrak Pak, itu hanya sebagiannya aja Pak. Nah ini yang penasaran itu publik itu pengen tahu Pak, ini sebenarnya aksi ini siapa sih Pak yang nunggangin di belakangnya Pak. Nah terus tadi kan juga Pak Menko bilang kalau beberapa yang ditangkap itu udah dikembalikan Pak. Nah terus kita tahu ada beberapa yang viral kemarin kan, ada orang dari BAIS, ada orang dari TNI juga yang ditangkap, apa itu dikembalikan juga ke institusi atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Kalau yang Polri, perlu saya sampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko. Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 diantara sudah dipulangkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini sedang dalam proses. Baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya. Itu lagi sedang di assessment oleh para penyidik, dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut, sedang melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Izin Pak Wakapolri, saya Abid dari kumparan.com Pak. Ini kan tadi disebut ada 500 sekian ya tadi yang masih diproses lanjut. Itu boleh dijelasin nggak sih Pak kenapa yang 500 ini masih dilanjutkan gitu? Karena kan salah satu tuntutan dari 17+8 itu adalah dibebaskan semuanya demonstran itu. Nah yang 500 ini kenapa spesifik mereka tetap ditahan dan dilanjutkan kasusnya? Lalu selain itu juga Pak, sebenarnya tadi kan dibilang provokator dan penyandang dana itu kan masih diusut ya. Tapi sebenarnya sejauh ini sudah ada bukti-bukti atau udah terdeteksi belum sih Pak si provokator dan penyandang dana ini? Temuan awalnya tuh gimana sih? Dan apakah Polri dalam waktu dekat bakal langsung menindak gitu Pak atau masih butuh waktu lagi gitu? Dan juga soal tadi kan bakal ada pidana yang 2 orang yang udah di sidang etik ya, itu Kompol Kosmas dan Bribka R itulah ya, Rohmat. Itu kan tadi katanya bakal diusut pidana, tapi mereka berdua ini banding nggak sih Pak untuk udah mengajukan banding belum sih untuk putusan yang kemarin gitu? Mungkin 3 itu dulu Pak. Oke, baik, terima kasih. Dari 583 itu dipilah-pilah. Ya, mana dewasa, mana anak. Yang anak itu menjadi hal yang paling penting. Apakah itu harus segera dilakukan restoratif justice, itu nanti asesmen dari penyidik dan juga komunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Anak, dan KPI. Itu terus kami komunikasikan. Artinya bahwa Polri dari awal membuka ruang komunikasi ya, kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, KPI, semuanya kita buka ruang komunikasi itu.
agar bisa melihat secara objektif, secara empiris bagaimana kondisi-kondisi tersangka tersebut. Ya, khusus untuk anak kita betul-betul mendapat perlakuan yang sangat khusus. Kemudian dewasa, ya jelas kalau misalnya memang dia terbukti melakukan tindakan destruktif seperti pengerusakan, pembakaran, penjarahan, baik fasilitas umum maupun fasilitas milik kepolisian lainnya, termasuk tindak pidana pencurian, kemudian penganiayaan, dan juga ya seperti yang di Sulawesi Selatan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, itu tentunya juga masih dalam proses pendalaman. Proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan satu keharusan bagi seluruh penyidik untuk dapat membuktikan sampai kasus ini maju ke persidangan nantinya. Terus apa lagi tadi? Saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolri, bahwa 583 orang yang sedang ditahan itu pun sedang dalam proses penyidikan lanjutan. Jadi belum semuanya itu pasti akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi bisa dipilah-pilah ada cukup bukti atau tidak. Kalau ada cukup bukti, ya tinggal kemudian apakah akan dilakukan restoratif justice ataukah akan diteruskan ke pengadilan. Itu tergantung perkembangan, dan saya kira penyidik berwenang untuk memutuskan hal itu. Dan pemerintah ingin memastikan bahwa proses itu berjalan secara terbuka, secara transparan, dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh advokat ya dan para penasihat hukum baik profesional maupun yang pro deo untuk yang pro bono untuk aktif membantu mereka ini. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita menegakkan hukum secara fair, adil dan berimbang, karena posisi penyidik dan posisi advokat itu setara dalam menangani kasus-kasus yang sedang disidik oleh pihak penyidik, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Karena itu ya silahkan hadirkan saksi-saksi untuk ada chart, silahkan hadirkan juga para ahli untuk didengar keterangannya sebelum proses persidangan berlangsung, sehingga betul-betul nanti semua pihak didengar dan Polri melakukan gelar perkara. Apakah cukup alasan perkara ini dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jadi ya, jangan khawatir ya, silahkan. Jadi jangan salah paham saya mengatakan ya advokat dibela secara gentleman. Itu maksud saya, itu kita melakukan pembelaan itu betul-betul secara gentle ya, kemukakan fakta, silakan hadirkan saksi-saksi, ahli dan sebagainya, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan itu berjalan secara fair, dan tentu nanti kalau ke pengadilan juga fairness itu yang kita inginkan bersama. Jadi pemerintah itu betul-betul punya komitmen untuk penegakan hukum itu adil dan berimbang dan transparan. Itu ya penjelasan saya. Tadi temuan awal itu Pak, temuan awal penyalur dana itu Pak, hasil proses. Sudah ya? Saya Pak. Masih ada yang lain? Iya Pak. Sudah? Saya Pak. Pak, kita dari kantor berita Prancis AFP hanya ingin mengkonfirmasi saja Pak, dari 583 orang yang masih diproses ini berarti belum semuanya berstatus tersangka ya Pak? Belum. Masih diproses, belum seluruhnya itu tersangka. Kalau tersangka kan sudah, penyidik sudah meyakini bahwa sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Ya, kalau ini kan masih dalam saku penyelidikan, pendalaman, dan ini pun sebenarnya transparan, melibatkan juga Komisi Komnas, ya, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu dilibatkan semua. Agar ini betul-betul didengar juga pertimbangannya mereka, ya. Terutama bagi anak-anak, kita sangat concern dengan anak-anak ini. Ya, sedapat mungkin ya, ini pandangan saya, pandangan pemerintah juga saya yakin akan seperti itu. Kalaupun anak-anak itu terbukti misalnya cukup alat bukti, pun pemerintah akan membuka luang untuk kesempatan untuk restoratif justice ya, anak ini dididik, dikembalikan. Ya, prinsipnya itu kita tidak ingin menghukum orang sebenarnya. Yang kita inginkan itu adalah membina rakyat kita sendiri, warga masyarakatnya semua mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik. Jadi pemerintah ini tidak bermaksud mau balas dendam, mau apa itu, enggak sama sekali. Tapi mereka yang betul-betul berniat jahat, melakukan kejahatan, itu akan kita tindak tegas. Terutama anak-anak itu kita berikan perhatian yang khusus, kepada mahasiswa juga ya. Kita berkeyakinan mahasiswa sebagian besar tentu berniat baik menyalurkan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Kadang mereka mahasiswa tentu lebih daripada orang pemuda-pemuda biasa. Ya, karena itu kita dengarkan suara mereka, dan
Itu pun kalau misalnya tidak cukup buktinya, ya sudah kita akan segera lepaskan. Tapi kalau mereka yang cukup buktinya pun tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan restoratif justice juga kepada para mahasiswa itu. Sebab kita pikirkan juga bahwa mereka, harapan kita di masa depan, barangkali lebih baik mereka balik ke kampus ya, dengan pembinaan daripada memasukkan ke mereka ke lembaga pemasyarakatan. Jadi pertimbangan pemerintah pasti akan sangat bijak dalam hal ini. Jadi masyarakat supaya paham ya, bahwa kita itu betul-betul berniat baik, menegakkan hukum dengan benar. Tapi orang yang berniat baik juga, kita nggak perlu jatuhkan hukuman apa-apa, tapi yang penting kita lakukan pembinaan kepada seluruh warga masyarakat kita. Udah cukup ya? Terkait restoratif justice yang kemarin kan yang tersangka Direktur Lokata Akudil Vento dan Ya. beberapa aktivis yang tersangka penghasutan ada dorongan untuk restoratif justice itu dari mana Pak? Dari pemerintah? Saya kira restoratif justice itu baru bisa dilakukan apakah penyidik berkeyakinan sudah cukup alat bukti atau tidak. Kalau belum sampai ke tahap itu, bagaimana kita mau melakukan restoratif justice? Itu orang sudah sampai pada kesimpulan ya, orang cukup bukti dilimpahkan ke pengadilan dan penyidik yakin kalau diserahkan ke pengadilan ini bakal terbukti. Disitulah baru kita melakukan restoratif justice itu. Tapi kalau dalam tahap seperti sekarang tuh gagasan restoratif justice tentu kita pertimbangkan, tapi saya kira penegakan hukum juga harus dengan benar. Jangan kita restoratif justice, tapi orang ini sebenarnya apa benar dia lakukan ini apa enggak, kan bingung juga kita mau melakukan restoratif justice ya, supaya masyarakat paham. Terima kasih banyak ya, sudah cukup sekian. Individu-individu silahkan bertanya, tapi sudah cukup.